Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Baru. Saya sebagai guru kelas di UPTD SD Negeri 95 Baru. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ruang kolaborasi di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diimplementasikan pada konteks kearifan lokal budaya baru. Video ini diangkat berdasarkan hasil kolaborasi dari kelompok A1 CGG Angkatan 9 Kabupaten Baru yang mana beranggotakan Asmi, Musnanan, Erlina, Airi, Aidar, dan Nanda Yusuf. Sebelum saya membahas tentang kearifan lokal budaya baru, saya akan memaparkan terlebih dahulu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks lokal sosial budaya, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam semboyang Ingarsa Sungtolada Imadia Mangunkarsa Tuturi Handayani menggarisbawahi bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter kepemimpinan yang baik dan mendorong perkembangan penuh potensi dalam konteks lokal dan budaya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana pendidikan harus diterapkan dalam harmoni dengan nilai-nilai lokal dan budaya, serta bagaimana hal itu dapat membantu membangun masyarakat lebih baik dan berbudaya. Setelah berkaca dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya bersama teman diskusi mengangkat kearifan lokal budaya baru, mengingat kebudayaan merupakan cerminan jati diri suatu daerah. Oleh karena itu, kami berupaya untuk mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal dalam kurikulum untuk memperkaya pengalaman belajar murid. Pada video ini, kami mengangkat kearifan lokal Makdoja Bine, di mana kegiatan Makdoja Bine atau ritual Makdoja Bine yang pertama yaitu memeram benih, mak baca-baca atau berdoa, mak berasanji atau mak baca kitab berasanji, mak pandre atau melakukan penjamuan, mas suru atau mak baca pesan-pesan leluhur. Kemudian yang terakhir yaitu mak tanam. Nah, di mana kegiatan ritual ini memiliki filosofi, di mana Makdoja Bine merupakan salah satu ritual masyarakat agraris Bugis dalam proses bertani. Dalam bahasa Bugis, Makdoja berarti begadang atau berjaga, tidak tidur semalam suntuk. Bine berarti benih. Ritual Makdoja Bine dalam berjaga di malam hari menunggu padi yang diperam sebelum ditaburi di persamian keesokan harinya. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Hyang Seri atau Dewi Padi menurut orang Bugis. Pelaksanaan Makdoja Bine merupakan upaya membujuk Sang Hyang Seri bahwa esok hari ia akan dilepas kepergiannya, tapi diharapkan segera kembali dengan baik saat panen tiba. Petani melepas kepergian Sang Hyang Seri seraya mendoakan agar Sang Hyang Seri sehat, selamat, dan kembali dengan jumlah yang banyak dalam waktu tidak terlalu lama. Pada saat ritual Makdoja Bine berlangsunglah diadakan masurut, yaitu membaca surut Lagaligo. Nilai-nilai luhur Makdoja Bine, nilai-nilai atau karakter yang bisa kita ambil dari tradisi tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu nilai luhur peduli lingkungan, di mana peduli lingkungan ada pada kegiatan memeram benih. Perlu diingat bahwa proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman padi menghasilkan oksigen yang selama ini yang selalu kita hirup. Jadi benih padi yang diperam mengeluarkan kecamba, itulah cikal bakal tanaman padi. Kemudian yang kedua, nilai luhur gotong royong. Nilai luhur gotong royong ada pada kegiatan menanam padi, di mana masyarakat saling tolong menolong dalam menanam padi. Kemudian nilai luhur yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin ada pada kegiatan memeram benih, di mana saat memeram benih kita harus menentukan waktu yang baik, kapan akan dimulai, dan benih hanya dengan durasi waktu 3 hari 2 malam benih itu diperam.
Kemudian nilai luhur yang keempat yaitu kerja keras. Kerja keras ada pada kegiatan menanam padi, di mana untuk menghasilkan padi yang banyak perlu dengan kerja keras. Sebagaimana pepatah mengatakan, tanam satu tumbuh seribu. Kemudian nilai luhur yang kelima yaitu 3S ada pada kegiatan mak baca atau masurut. 3S ini biasa kita kenal dengan si pakatau, si pakalebih, si pakaingo. Di mana si pakatau? Si pakatau adalah sifat saling memanusiakan manusia. Nilai si pakatau ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Oleh karena itu manusia harus diperlakukan secara baik dan dihargai dan sejalan dengan ajaran agama. Kemudian sifat kalebih. Sifat kalebih ini yaitu saling menghargai, saling memuji, saling mengasihi, saling membantu, dan tidak saling menjatuhkan antar sesama manusia. Bila budaya ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, akan menciptakan suasana lingkungan yang menyenangkan. Kemudian si pakainge. Si pakainge ditunjukkan dalam tulang sikulung maring kalingah yang artinya duduk berkumpul dan mendengarkan ceramah, di mana ceramah di dalamnya terdapat nasihat-nasihat dapat membantu seseorang untuk mengoreksi dirinya dan membantu seseorang memahami hal yang baik dan buruk. Nilai-nilai lokal budaya baru dalam konteks sosial budaya ternyata relevan dengan pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu ada kemiripan dengan apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Jika diamati, di mana profil pelajar Pancasila mengandung nilai-nilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, kreatif. Dan yang kemudian keempat, bernalar kritis. Kemudian yang kelima, gotong royong. Kemudian yang keenam, mandiri. Kontekstualisasi nilai-nilai luhur dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami menemukan bahwa kontekstualisasi nilai-nilai luhur dengan kemajuan sama sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pentingnya memasukkan nilai-nilai kebudayaan dalam pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan juga memiliki moral dan etika, atau biasa disebut dengan budi pekerti, untuk membangun karakter dalam konteks pelaksanaan dalam profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dapat memberdayakan masyarakat untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Melalui pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai lokal, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kondisi mereka sendiri. Pendidikan yang terintegrasi dengan kebudayaan dapat membantu menghasilkan individu yang lebih berpengetahuan, terbuka terhadap perbedaan, memiliki identitas yang kuat, dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat dan dunia secara global. Di sini sangat jelas bahwa ada kaitan sangat erat antara kebudayaan dengan pendidikan menurut. Akan tetapi pada kenyataannya kita seringkali menemukan tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana tantangan itu adalah yang pertama yaitu terkikisnya atau memudarnya nilai-nilai gotong royong. Kemudian yang kedua, meningkatnya individualisme akibat pengaruh globalisasi. Sebagai solusi, kami memikirkan cara terbaik untuk mengatasi tantangan tersebut. Misalnya dengan membuat jadwal terstruktur kegiatan yang menumbuhkan gotong royong. Kemudian yang kedua, mengajarkan kesenian daerah melalui program. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks sosial budaya, kami menyimpulkan bahwa pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya
atau kearifan lokal. Artinya, nilai-nilai luhur kebudayaan daerah mampu menguatkan karakter murid, baik sebagai individu maupun contoh. Salah satu karakter yang bisa kita kembangkan yaitu gotong royong, di mana gotong royong itu ada elemen kerjasama, kebersamaan, saling membantu, dan saling menghormati. Contoh konkret yang dikembangkan di sekolah yaitu yang pertama, kebersihan kelas atau sekolah. Contohnya, piket, kerja bakti, penanaman pohon dan bak sampah. Kemudian yang kedua, diskusi dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mempelajari. Contoh konkret yang dikembangkan di sekolah yaitu kegiatan gotong royong sebagaimana ada dalam kegiatan foto. Kemudian contoh konkret yang dikembangkan di sekolah juga yaitu ada kolaborasi, di mana murid bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Sebagai akhir kata, ada pesan dan kesan. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa bukan besi yang kuat, bukan batu yang keras, tetapi pendidikan. Sekian dari saya, salam bahagia dan